Oke, udah. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Putra. Selamat siang, Pak Andri. Iya, ini kan sekarang lagi eranya banyak banget kita lihat poster-poster untuk para caleg ya. Nah, kita nih sebagai masyarakat nggak tahu nih caleg itu tuh apa, bagaimana. Terus cara pandang kita sebagai masyarakat, sebagai konstituen kan juga cara berpikirnya juga beda-beda. Ya. Gimana sih Pak cara menilai caleg itu di era sekarang ini lebih baik itu seperti apa? Eh, Beda-beda ya, beda-beda dari masyarakatnya. Kalau dari sisi Ya, mereka yang rata-rata sudah punya handphone saat ini, mereka yang rata-rata sudah punya handphone, pastinya mereka akan eh, melihat sesuatu itu dari ya mereka akan mencari ya. Mereka akan mencari informasi tentang yang pertama itu dia lihat ini partainya apa. Kadang sebagus-bagusnya caleg itu ketika ngelihat partainya dia nggak suka, akhirnya dia nggak jadi. Lalu reputasi dan integritasnya seperti apa gitu kan? Pernah korupsi enggak dan lain-lain gitu kan? Lalu pengalaman dan kualifikasinya itu dia seperti apa gitu ya? Itu harus terus visi dan rencana kerjanya juga itu perlu disampaikan oleh si caleg ya. Komitmen yang berkelanjutan apa sih yang dia bisa komitmen gitu ya. Respon mampu berkomunikasi ya, respon mampu berkomunikasi di saat sekarang aja sudah bisa kebaca gitu ya, mendengarkan dan memahami isu. Nah, caleg itu harus ngikutin isu saat ini seperti apa sih ya, ya. lalu pemahaman terhadap konstitusi ya, track record prestasinya, lalu diskusi di debat politik, biasanya itu sih yang menjadi apa namanya, yang menjadi yang Oke, dicari ya, yang dicari. Nah, hal-hal seperti itu kan mereka perlu cari tahu di mana gitu ya. oke. Eh, di di mana. Nah, karena mereka cari tahu di mana itu, ketika caleg tidak ada rekam jejaknya di digital, itu permasalahan yang sangat terbesar gitu loh. Oke, oke. Jadi Pak, kan sekarang nih marak nih ada poster mereka menampilkan nama mereka, partai mereka. Jadi masyarakat itu pasti akan tak cari tahu ya mereka ini, Iya, misalkan si A ini reputasinya seperti apa sih. Jadi mereka akan mencari Pak ya melalui internet ya. ya. Ya itulah saya bingung juga ya saat ini. Saya yakin caleg itu orang-orang hebat semua, orang-orang pinter semua. Tim sesnya pinter semua, tapi hampir ya 99% saya lihat ya poster di jalanan, saya lihat di Facebook, di apa, tidak ada menyebutkan nama website bio ya, terutama nama website bio. Jadi yang ada di benak saya nih, apa mereka nggak ngerti, apa mereka memang gaptek, atau nggak ada yang menyampaikan kepada mereka, atau seperti Oke, apa, gitu kan? Karena gini oke, Pak, sebentar, apa namanya, ya poster itu mau dikasih alamat di websitenya dengan tidak dikasih alamat websitenya itu kan harganya tetap sama Pak, iya, capeknya juga tetap sama ya, capeknya tetap sama. Cuman manfaatnya itu sangat-sangat beda sekali. Nah, ini iya, nih iya, iya. apa ya? Bodoh atau gimana gitu ya, kalau menurut saya ini, Kurang, kalau kalau disuruh nyusun anggaran, ini masalah, ini itu aja nggak kepikiran, ini maksud saya ya. iya, iya. Poster mbok ya, posternya ada alamat digitalnya satu gitu loh, sehingga kita bisa mengetahui. Kemarin Pak, saya baca salah satu caleg ya, saya searching di Google, ketemu gambar aneh-aneh. Nah, bayangin ya, kira-kira seperti itu Pak. Betul, betul. Jadi ini masalah Pak ya. Iya benar sih Pak. Saya sering Masalah lihat besar kalau nama-nama si A atau si iya. Pak. Contoh ya misalkan Pak Agus. Saya cari ya Pak Agus ini reputasinya apa sih? Itu nggak ada Pak. Jadi ini Iya. masalah ya. Ini masalah. Bayangin teman-teman kalau ada salah satu media yang mengangkat konten ini ya, poster-poster caleg tidak ada, poster-poster caleg tidak ada websitenya, tidak ada alamat digitalnya, itu dari sini saja sudah ketahuan kualitas caleg kita. Kalau ada yang ngangkat, semua masyarakat seluruh Indonesia tuh akan akan milih yang ada ininya gitu loh. Gue nggak Oke. mau Nah, milih caleg bego gitu kan.
Iya, iya. Oke, Pak. Nah, ini kalau ada masalah seperti ini, apa, Pak, solusi yang baik untuk para caleg ini ya saat ini? Sederhana ya, sederhana ya. Iya, Dia bikin website bio, harganya murah ya. Website bio harganya murah. Kita coba lihat. Saya pernah ada oke. melihat satu website bio ya. Eh, ini salah satu caleg ya. Misalkan saya ketik tokoh ya, digital apa ya, tokoh pengentas Purwokerto ya. Nah ini ya, coba ini kita lihat. Nah seperti ini kan, nah seperti ini Pak ya. Oke, jelas ya. Nah seperti ini jelas gitu ya. Kita lihat seperti ini. Nah ini jelas dianya siapa ya, dianya siapa, lalu apa kegiatannya, itu pertama. Lalu yang kedua, kenapa dia harus pakai website bio ya? Kenapa dia harus pakai Iya, website bio? Karena nggak iya, mungkin kan semua sosmednya ditaruh di poster. iya, Kalau dia punya Facebook, punya IG, punya YouTube, punya apapun ditaruh di poster jadi berderet-deret semua itu ya. Lalu programnya pun harus juga ditaruh di poster ya. Programnya juga ditaruh di poster karena eh, website ini sebenarnya bukan untuk agar apa ya, orang nyari terus ketemu kita langsung seperti itu, enggak ya. Tapi ketika orang melihat poster kita dia nyari ya. Ketika orang melihat postingan sosmed kita dia nyari. Ketika orang melihat apa namanya, nama kita dia nyari. Contoh misalkan ya, contoh misalkan kita tulis Hairunisa, Hairunisa, Hairunisa Bekasi misalkan ya kan. Yang keluar foto-foto siapa gitu kan. Yang keluar foto-foto bukan caleg, padahal si caleg ini harusnya foto dia gitu loh. Ya, iya, tapi iya. kalau kita searching ini siapa namanya? Pak Agustin ya. Agustin. Agustin, Agustin ya Purwokerto. Dia cari muncul foto dia semua gitu ya. Atau tokoh misalkan tokoh pengentas pengangguran, pengangguran Purwokerto misalkan ya, muncul foto dia, maksudnya seperti ini loh ya. Oke, eh, yang sangat-sangat disayangkan sebenarnya ini ya, biaya biaya untuk bikin poster itu kan sama aja gitu kan, kenapa iya. itu tidak dicantumkan ya, kira-kira seperti itu Pak. Tadi saya lihat Webbio itu berisikan tombol-tombol sosmed, Pak ya. Jadi apa sih Pak sebenarnya Webbio itu? Terus hanya tombol-tombol sosmed saja isinya atau apa bisa apa saja Pak isinya nanti? Jadi website bio ini adalah kan seperti kita ketahui ya, kita itu hampir semua, hampir jarang satu orang tuh cuma punya satu doang sosmed, Facebook doang gitu, hampir jarang gitu kan. Biasanya mereka punya Facebook, mereka punya IG, mereka punya TikTok, mereka punya YouTube, mereka punya website, mereka punya apa yang dan Semua ya. lain-lain. Nah, ini kan terpecah-pecah ini ya. Ketika orang nanya apa IG-mu, apa Facebook, itu ditanyanya pertanyaan aja udah bisa makan 10 menit. Ya kan, makan waktu 10 menit. Nah, jadi ada namanya bio. Bio itu the mother of aset digital kita sebut. Jadi semua aset digital ngumpul di Oke, situ. Bukan hanya tentang ini ya, bukan hanya tentang tombol-tombol aja, bukan hanya tentang tombol-tombol, tapi tentang kegiatan. Tentang oke, kegiatan kegiatan pun ada di sini ya, kayak nih. Nah, seperti ini. Ini dicantumkan apa kegiatannya ya, seperti itu ya. Ini ada kegiatannya kalau nggak salah apa namanya? Ini nih bagi-bagi dua website gratis untuk 2.000 jelas masyarakat ya program. Purwokerto. Oke. Ini keren banget gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang rugi banget Pak ya kalau mereka tidak menjatuhkan Webbio-nya ya di Ya poster. kesimpulan seperti ini, Pak. Kesimpulannya Iya, adalah caleg itu adalah ya, apalagi udah dipajang-pajang posternya, itu adalah tokoh masyarakat yang saat ini sedang disorot ya. Terus orang pingin banyak tahu oke. tentang dia, orang pingin banyak tahu tentang dia. Mbok ya dikasih informasi tempat yang tepat untuk mencari informasi tentang dia. Kalau Iya. misalkan tidak ada satu wadah informasi yang tepat yang menginformasikan tentang si caleg ini, dia akan cari informasi-informasi keluaran sana.
ya. Ya, Apalagi nama ya, ini siapa sih? Saya sering sekali itu, ini siapa, tak cari di digital nggak ada seperti itu kan. Padahal masyarakat sekarang apa-apa nyari di online gitu. Seperti ya. itu. Oke Pak, nah terakhir, sekarang ini kan paling mudah yang orang tahu hanya beriklan tuh di sosmed kayak IG, Facebook. Gimana Pak kalau mereka hanya bermain di sosmed saja? Nggak jadi masalah. Mereka main di sosmed saja, mereka main di manapun nggak ada masalah. Yang penting ada website bionya di Oke, IG, intinya ya. di IG itu kan klik bio. Nah kalau bionya nggak ada, orang butuh informasi. Kalau orang butuh informasi detail itu ya informasi detail, bukan hanya gambar-gambar saja gitu loh. Oke, ini bisa dibilang salah satu jalan sukses untuk para caleg Pak ya. Ini atau wajib. Ini wajib ya, kalau saya sebut wajib. Ya, jadi kegiatannya semua bisa dipasang. Apa bedanya website bio sama website biasa? Kalau website bio itu jelas, lebih jelas apa kegiatannya. Kalau website biasa tuh nyampur-nyampur, kayak berita begitu. Kayak berita. Tapi kalau website bio ini seperti landing page-nya caleg gitu loh. Oke, siap. Oke Pak, saya rasa cukup. Bagus sekali edukasinya nih untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, para caleg kita ya, untuk Hmm. edukasinya. Semoga mereka juga bisa paham tentang ini sebagai jalan sukses mereka untuk kemenangan ya Pak ya. Ya, Terima kasih Pak Putra. terima Atau ada yang kasih. disampaikan lagi Pak? Yang saya sampaikan sih itu ya, teman-teman caleg ya, kalian itu orang-orang pinter. Jangan dicap, jangan sampai kalian dicap orang-orang yang gaptek. Ya, orang gaptek masuk di DPR, di DPR sekarang ini bikin kacau negara ya. Ini hal yang sangat sederhana, yang sangat simpel, yang harus kalian harus lakukan. Ya, demikian. Terima Berarti kasih. terakhir Pak, ya kalau gaptek pasti banyak juga sih Pak yang masih gaptek. Nah itu nanti cara bikinnya gimana Pak? Gampang apa susah Pak bikin web bio-nya itu Ini kalau yang gaptek? gaptek mungkin secara ini, tapi secara pemikiran iya, jangan Pemikiran. gaptek lah ya. Kalau secara pemikiran gaptek juga bahaya, tapi kalau secara pemikiran tidak gaptek kan tinggal suruh orang yang Ya, mengerjakan, ya. semuanya selesai Oke. gitu. Saya agak menggebu-gebu ini ya, karena saya terus terang ini mengamati ini udah dari lama ya, agak udah dari lama pingin milih siapa ya, nggak jelas ya, kayak gitu. Baik Oke. Pak Putra, terima kasih sekali lagi atas edukasinya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.